wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Kaifa halukum? أستأذنكم بأن أتكلم بالإنجليزية. Ini apa nih juga suaranya agak-agak bergaram masuk suara. Jazakumullah khairan Ustaz Fahmi atas kesempatan yang diberikan. Pertama, ini semuanya di sini pemuda, ya atau ya? Pemuda semuanya, ya atau ya? Ya. Seorang pemuda itu harus punya cita-cita yang tinggi. Seorang pemuda itu harus punya cita-cita yang tinggi. Kita semuanya di sini sudah bukan anak kecil lagi, bukan anak TK lagi, bukan anak SD lagi, ya atau ya? Yes. Maksudnya apa? Maka hendaknya coba perhatikan setiap individu, setiap yang hadir di sini harusnya sudah bisa berpikir nanti kalau sudah besar itu mau seperti apa? Mau seperti apa? Gak mungkin selamanya kita akan ikut orang tua, kemudian menggantungkan diri kepada orang lain. Gak mungkin, ya ada. Maka harus dipikirkan dari sekarang. Sudah bukan anak kecil lagi, harus bisa berpikir nanti mau jadi seperti apa. Oh iya, setelah misalkan sudah punya tujuan, nanti kalau besar itu mau jadi seperti apa, maka selanjutnya dari sekarang buat perencanaan untuk meraih tujuan itu, nanti hal apa saja yang harus dilakukan, harus disiapkan. Enggak harus, misalkan tidak harus semua yang ada di sini, misalkan tidak harus semuanya itu belajar ilmu syar'i dan jadi ulama, jadi dai, enggak harus. Misalkan mau jadi dokter enggak masalah, mau jadi pengusaha besar enggak masalah. Karena Islam itu maju dulu, zaman keemasan, kejayaan Islam. Bahkan disegani oleh musuh-musuh Islam, orang-orang Eropa itu belajarnya di negara-negara Islam. Dulu apakah maju itu hanya dalam bidang keagamaan saja? Enggak, semua bidang maju semua. Baik, jadi harus dari sekarang disiapkan, dipikirkan apa saja. Misalkan di pondok ini misalkan masalah pelajaran kalau waktunya belajar ya belajar serius, karena nanti pasti akan berpengaruh. Misalkan ketika kelulusan nanti nilainya seperti apa, nanti bisa tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang diinginkan, itu sangat berpengaruh nilai juga. Apalagi misalkan kalau di Libya sekarang itu standarnya tinggi sekarang, harus mumtaz, dan pendaftarannya itu online, nggak seperti dulu. Kalau zaman Ustaz dulu, pendaftarannya masih harus bawa berkas, ngantri di sana sampai panjang dari subuh ngantrinya. Tapi sekarang sudah pendaftarannya pakai online. Pendaftaran online itu lebih ketat, lebih susah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau memang nilainya itu di bawah standar, nggak bisa daftar. Kalau dulu mungkin masih bisa muhawalah, jadi diusahakan, di lobby lah istilahnya. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Tidak hanya dari segi akademik misalkan, karena kita hidup nanti
itu tidak hanya di bidang pendidikan saja. Insya Allah antum semuanya nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Jadi apapun kita nanti, jadi antum pengen jadi apapun, maka harus tetap mempunyai jiwa memperjuangkan Islam. Misalkan jadi pengusaha, tetap harus memperjuangkan Islam. Jadi dokter, tetap harus memperjuangkan Islam. Bergerak di pemerintahan, tetap harus memperjuangkan Islam. Waduh ya benar. Jadi tidak hanya dari segi akademik, tapi juga di luar kelas. Misalkan mulai dari kelas 5 mungkin sudah banyak tanggung jawab. Kemudian di sini OPPN di OPPAN itu juga misalkan di sana ada tanggung jawab itu semuanya akan menjadi bekal buat antum semuanya ketika nanti sudah keluar, ketika antum betul-betul menghadapi masyarakat. Sering kita ketika jadi santri itu, dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Apapun yang kalian dengar, kalian lihat, dan kalian rasakan di pondok, itu semuanya adalah pendidikan. Apapun yang kalian dengar, kalian lihat, dan kalian rasakan di pondok, semuanya adalah pendidikan. Mungkin sekarang kita nggak menyadarinya, nggak terasa faedahnya. Tapi nanti ketika kita sudah keluar pondok, kemudian kita menghadapi kenyataan realita di masyarakat, kita banyak faedah. Baik. Mungkin itu saja. Terkait kalau misalkan di Libya, maka yang harus dipersiapkan itu terutama ilmu alat, lughah. Sebenarnya sekarang Libya itu bisa langsung daftar ke jenjang S1, tapi untuk daftar ke jenjang S1 itu harus punya dasar usul fikih yang lebih kuat lagi. Tapi biasanya kebanyakan yang daftar di Libya itu daftarnya ke I'dad Lughawi, bagian persiapan bahasa 2 tahun di sana. Jadi dia pernah merasakan I'dad di Libya. Setelah itu enggak. Oh iya, Anda untuk daftar dan menghadapi ujian misalkan I'dad Lughah di Libya, maka harus betul-betul dipersiapkan kemampuan bahasa itu. Misalkan nahwu, shorof, balaghah, itu yang paling utama. Nanti biasanya juga ada ujian insya seperti itu. Jadi intinya kalau masuk ke ma'had lughahnya atau i'dad lughahnya, itu harus dipersiapkan bahasa secara matang. Dan insya Allah atau buku-buku yang digunakan atau pelajari, insya Allah itu sudah mewakili semua. Ada tarikh adab juga kan, ada tarikh adab. Yang penting semua hal yang terkait bahasa yang dipelajari di pondok itu cukup untuk persiapan Libya, insya Allah. Kalau memang betul-betul dipelajari dengan baik semua kitab-kitab yang terkait dengan bahasa ini, insya Allah sudah cukup untuk masuk ke Libya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.